Maka kata Imam Nawawi, hadzal tahlil bihadzal adad yusamma itaqah sughra. Kata Imam Nawawi, kalau ingin punya itaqah sughra, memerdekakan orang dari sulit, bahwa kita membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Itu disebut dengan itaqah kubra. Jadi kalau ingin membebaskan orang dari sulitnya, mohon maaf, membebaskan orang supaya kemudian Allah ringankan azabnya, satu di antaranya, bacakanlah kalimat la ilaha illallah sebanyak 70. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardhu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini saya akan membacakan cabang iman yang ke-25. Wal khamisu wal isrun, adapun cabang iman yang ke-25, an-nutqu bit tauhid, yaitu mengucapkan kalimat tauhid. Kalimat tauhid dalam hadis yang didokumentasikan oleh Imam Ahmad, jaddidu imanakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbaharuilah iman kalian. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddid imanana? Rasul, bagaimana cara kami memperbarui iman kami, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kadang Bapak Ibu, ucapan kita itu mengantarkan kita menduakan Allah meskipun itu disebut dengan syirik kecil. Contoh sederhana, ketika kemarin kita izin tidak berangkat kerja, lalu kawan bertanya, kenapa tidak datang kemarin? Saya sakit. Dan saya setelah minum obat ini sembuh. Kita tidak mengatakan bahwa yang menyembuhkan Allah dan obat itu adalah sebagai wasilah. Maka atas dasar-dasar hal yang kecil seperti inilah, kemudian Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbarui iman kita. Ketika sahabat bertanya bagaimana caranya, kata baginda Rasulullah SAW, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyakkanlah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi cara memperbarui iman kita dengan cara kita memperbanyak mengucapkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dalam satu riwayat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anna Syekh Aba Rabi' Al-Mulki kana ala ma'idati ta'amin. Suatu ketika seorang guru, yang guru itu adalah gurunya Abi Rabi' Al-Maqali. Pada waktu itu dia sedang disuguhkan makanan. Wa kana qad dzakara la ilaha illallah sab'ina alfi marrah. Lalu sebelum dia menyantap makanan itu, dia berzikir kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Jadi 70.000 kali baru makan. Kalau kita Bapak Ibu tahan, makanan sudah dihidangkan lalu zikir dulu sebanyak 70.000 kali la ilaha illallah, kita keburu lapar. Nah, ini di antara yang dilakukan. Wa kana ma'hum 'alal ma'idah syabun min ahlil kasyaf. Lalu bersamaan dengan yang ada di dalam rombongan yang akan makan tadi, ada seorang pemuda. Dan pemuda ini Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan secara pengetahuan sehingga dia adalah orang yang kasyaf. Kasyaf itu bisa melihat sesuatu yang secara umum tidak bisa dilihat oleh orang lain. Fahina madda yadahu ila ta'am baka wa tana'a minat ta'am. Ketika dia Imam Abu Rafiq ketika akan mengulurkan tangannya lalu kemudian ingin mengambil makanan itu, seorang pemuda tadi menangis. Karena seorang pemuda tadi menangis, maka kemudian Abu Rafiq tidak jadi melanjutkan untuk mengambil makanan itu.
Lalu kemudian orang-orang yang datang bertanya, lima tabki, kenapa engkau menangis? Lalu kemudian laki-laki tadi menjawab, ara jahannam wa ara ummi fiha. Allah Subhanahu wa taala bukakan hijab dalam pandanganku sehingga terlihatlah olehku neraka jahanam dan aku melihat di dalamnya ada ibu. Itulah yang membuat seseorang itu menangis. Makanya Bapak Ibu dari pesan ini bahwa ketika kita sedang makan enak jangan sampai kemudian kita lupa kepada orang tua. Ketika kita sedang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kenikmatan, jangan sampai kemudian kita lupa orang tua. Itu di antara pesannya. Kan banyak orang yang sedang senang, orang yang sedang mendapat nikmat, dia lupa dengan orang tua. Ketika sedih baru nelpon orang tua. Maknanya ketika kita sedang mendapatkan kenikmatan dari Allah, jangan sampai kemudian kita tidak melibatkan orang tua kita untuk kemudian sama-sama ikut merasakan apa yang kemudian kita nikmati. Lalu kemudian qala Syekh Abu Rabi' faqultu fi nafsi. Lalu kemudian Syekh Abu Rabi' berkata di dalam hatinya, Allahumma innaka ta'lamu anni qad halaltu hadhihi 70,000 wa qad ja'altuha itqa ummi hadha syab min an-nar. Lalu kemudian kata Abu Rabi', ya Allah, engkau maha tahu bahwa sebelum makan tadi aku berzikir 70,000 kali mengucapkan kalimat takbir. Dan aku jadikan bacaanku ini, aku hadiahkan kepada ibu dari pemuda ini, berharap agar dengan bacaan la ilaha illallah engkau merdekakan ibu pemuda ini dari api neraka. Itu kata Abu Rabi', dia berkata di dalam hatinya berdoa supaya pemuda yang bersama dengan dia tadi mau ikut makan. Kan awalnya tidak mau ikut makan. Kenapa? Karena setiap nengok makan dia nengok ibunya berada di dalam neraka sehingga tak bisa dia menyantap makanan. Lalu Syekh Abu Rabi' ini merasa tidak enak kalau kemudian ada makanan yang sudah dihadapkan, lalu kemudian ada yang tidak mau ikut makan. Lalu kemudian dia berdoa di dalam hatinya, ya Allah, engkau maha tahu bahwa aku tadi sudah menyebutkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 70,000 kali, maka aku jadikan kalimat itu sebagai pembebas bagi ibu orang tersebut dari api neraka wahai. Faqala syab alhamdulillahi ar-ummi qad kharajat minan nar. Lalu kemudian pemuda tadi berkata, alhamdulillah aku sudah melihat ibuku keluar dari api neraka. Itu kata pemuda tadi. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma adri ma sababu khurujiha. Dan aku tidak tahu kenapa ibuku bisa keluar dari neraka. Padahal dia dibukakan hijab oleh Allah bisa melihat neraka. Sehingga dia menampak di dalam bayangannya ibunya itu masuk ke dalam neraka. Tapi dia tidak tahu ternyata di sebelahnya ada orang yang menghadiahkan bacaan la ilaha illallah untuk ibunya sehingga terbebas dari api neraka. Inilah di antara menghadiahkan apa yang kita baca untuk orang yang kita tujukan, satu di antara yang diakomodir oleh para ulama, termasuk Imam Muhammad Zuhairi dalam bukunya Fiqhul Islam wa Adillatuh ada satu pembahasan yang kemudian ditulis ihda'us thawab lil mauta, menghadiahkan pahala dari amal baik kepada orang yang sudah meninggal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala huwa yahiju akala ma'ajamah. Dengan itu dia kemudian merasa senang, saat merasa senang lalu kemudian dia makan bersama-sama dengan orang tersebut. Maka kata Imam Nawawi hadzal tahlil bi hadzal adad yusamma itaqah sughra. Kata Imam Nawawi, kalau ingin punya itaqah sughra, memerdekakan orang dari sulit, bahwa kita membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70,000 kali. Itu disebut dengan itaqah kubra. Jadi kalau ingin membebaskan orang dari sulitnya, mohon maaf membebaskan orang supaya kemudian Allah ringankan azabnya, satu di antaranya bacakanlah kalimat la ilaha illallah sebanyak 70,000 kali. Mungkin di antara kita makan pun kadang lupa baca bismillah. Makan pun kadang kita lupa baca bismillah. Lalu kalau kemudian kita tengok Abu Rafi ini, beliau bacakan dulu kalimat la ilaha illallah sebanyak 70,000 kali terkait dengan makanan yang akan beliau makan. Kama anna surat as-Samadiyah idza quri'at wa balaghat mi'ata alfi maratin tusama itaqah kubra. Juga ada itaqah kubra yang disebut dengan menggunakan surat Al-Ikhlas. Kalau kalimat la ilaha illallah yang Rasulullah sebutkan khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, kalimat yang paling baik yang aku sebutkan dan juga disebutkan oleh nabi-nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Jika kita baca sebanyak 70,000 kali, maka bisa membebaskan orang dari kesulitannya jika kita niatkan untuk menghadiahkan. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Banyak hal, satu di antara yang juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, juga sedang ramai di media sosial, bahwa amal baik itu bisa membantu orang yang sudah meninggal. Rasulullah mau sholat subuh.
Rasulullah tidak melihat Ummu Mihjan. Ummu Mihjan ini biasanya selalu datang ke masjid perempuan. Kenapa? Karena dia mewakafkan dirinya di usia senjanya untuk bersih-bersih rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian para sahabat memberikan kabar buat Rasul, malam tadi Ummu Mihjan meninggal. Lalu karena beliau meninggal, kami laksanakan jenazahnya di malam hari dan kemudian kami tidak memberitahu wahai Rasul. Maka kata Rasulullah, afala adzantumuni, kenapa kalian tidak minta izin dan memberitahuku? Kata para sahabat, engkau sudah tidur wahai Rasul dan kami tidak berani membangunkan dirimu wahai Rasul. Maka selesai sholat subuh kata Rasulullah, duluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana dia dimakamkan. Lalu kemudian Rasulullah SAW datang dan mensolatkan jenazah Ummu Mihjan. Kata baginda Rasul, kubur tadi gelap. Setelah aku solatkan, kubur itu kemudian menjadi terang. Itu maknanya bahwa amal baik yang dilakukan oleh orang yang masih hidup bisa bermanfaat kepada orang yang telah meninggal. Bukan hanya itu saja, termasuk amal-amal yang lainnya seperti yang kemudian kita ceritakan tadi. Begitu juga surat Al-Ikhlas itu ternyata bisa menjadi itaqah kubra, pembebas besar. Kapan? Kalau kemudian dibaca sebanyak 100.000 kali. Di 100.000 kali membaca surat Al-Ikhlas. Walau sinina adidah, meskipun tidak selesai dengan 1 bulan, 2 bulan, meskipun harus berulang tahun, fa innal mu'alah la tusharatu. Kata Imam Nawawi Al-Bantani bahwa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan jumlah 100.000 kali itu tidak harus berurutan. Maka maknanya kalau bisa sebelum meninggal pernah telafaz surat Al-Ikhlas di dalam diri kita kurang lebih 100.000 kali. Nah, kira-kira sudah ada atau belum? Karena ini surat favorit, nampaknya mendekati ada. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ini saja, riwayat yang membicarakan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas, termasuk yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Dahulu ada sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam namanya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi. Muawiyah ini meninggal di Madinah, Rasulullah sedang berada di Tabuk, salah satu tempat yang dahulu terjadi peperangan sehingga disebut dengan perang Tabuk. Ketika itu matahari terbit tidak seperti biasanya. Seakan-akan terang lalu kemudian redup, tidak seperti biasanya. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam penasaran sehingga Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kata malaikat Jibril, mata bil Madinati Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi. Kata Jibril, di Madinah ada yang meninggal Rasul, namanya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi. Dahulu yang bisa berkomunikasi dengan Jibril itu Rasul. Sekarang banyak pula orang yang mengatakan dirinya bisa berkomunikasi dengan malaikat Jibril. Wallahu a'lam. Ternyata selalu ada penerus. Dimulai dari Lia Eden dan kemudian sampai sekarang ini yang ramai di media sosial. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya singkat cerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapat kabar dari malaikat Jibril di Madinah ada yang meninggal. Rasulullah sedang tidak berada di Madinah. Dia meninggal di Madinah. Makanya orang yang hidup dengan Rasulullah lalu tidak mendapatkan kebaikan dari Rasulullah merasa kurang. Kenapa? Termasuk Muawiyah, karena Rasulullah tidak ikut mensolatkan jenazahnya. Tapi sebagai gantinya Allah Subhanahu wa taala turunkan 70.000 malaikat yusalluna alaihi, mensolatkan jenazah Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi. Rasulullah penasaran, tanya kepada malaikat Jibril, "Wa fi madzalika ya Jibril?" Jibril, kenapa dia kok seistimewa itu sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan 70.000 malaikat mensolatkan jenazahnya? Kata malaikat Jibril, kana yukatsiru qira'ata qul huwallahu fil laili wan nahar. Bahwa Muawiyah adalah sahabat yang paling banyak berzikir surat Al-Ikhlas siang hari malam hari. Sehingga ketika meninggal Allah pun beri keistimewaan dengan menurunkan 70.000 malaikat mensolatkan jenazah. Maka dalam penjelasan sebagian ulama termasuk Imam Nawawi Al-Bantani, surat Al-Ikhlas adalah salah satu surat yang bisa menjadi pembebas besar diri kita untuk kemudian menjadi orang-orang yang Allah selamatkan dari neraka. Artinya berusaha sebelum kita wafat sempat terlafaz di lisan kita surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Nah, tinggal ngangsur saja. Kalau satu hari sekian, tinggalkanlah, jumlahkanlah dengan 360 hari hitungan Hijriah dalam 1 tahun. Nah, itu diantara beberapa hal terkait dengan keistimewaan surat Al-Ikhlas dan kemudian juga keutamaan la ilaha illallah sebagai kalimat tauhid yang Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar kemudian kita memperbanyaknya, dan semoga dengan memperbanyak itu termasuk kalimat itulah yang terucap terakhir kali saat nyawa terpisah dengan raga kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.